Hai. Kembali lagi di channel Dudu Si Pucari di SIJ Movie. Terima kasih ya yang udah subscribe dan kembali nonton channel ini. Kali ini aku akan ngebahas alur cerita film Barbarian. Film ini ditayangin di Netflix. Biar makin serem, yuk langsung kita tonton Barbarian. Cerita ini dimulai ketika seorang wanita menghentikan mobilnya di depan rumah. Wanita ini bernama Tess. Ternyata Tess sudah menyewa rumah tersebut dari jasa online. Kemudian dia turun dari mobil dan membawa kopernya. Tess berusaha membuka kode kunci rumah tersebut, tapi gagal. Kemudian dia melihat ternyata kotak kuncinya sudah terbuka namun tak ada kunci. Tess berusaha untuk menghubungi pihak yang menyewakan rumah tersebut, akan tetapi sia-sia. Kemudian Tess kembali ke dalam mobil. Di saat ia berada di dalam mobil, ia melihat lampu di dalam rumah tersebut menyala. Kemudian Tess kembali turun dan menekan bel pintu rumah tersebut. Pintu terbuka dan ternyata terdapat seorang pria bernama Cat. Cat juga menyewa rumah itu. Sungguh tak dapat dipercaya, mereka berdua menyewa tempat yang sama. Dan parahnya, mereka berdua tidak bisa menghubungi pemilik rumah. This is unbelievable. Why don't you come inside and we'll call these idiots. Would you mind? Setelah mengiyakan untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Tess meminta Cat untuk menunjukkan bukti reservasinya. Let me just find my phone. Here. Jesus. Setelah melihat bukti reservasi milik Cat, ternyata memang Cat sudah menyewa rumah itu. Kemudian Tess memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan mencari tempat lain. I don't think you should be sitting out there by yourself this late. I mean, I wouldn't do that. Akan tetapi Tess memilih untuk pergi dan mencari hotel. Okay, thanks. I don't think you're gonna be able to get a room tonight. Why don't you just crash here? Oh no, I don't think that. But there's no way I'm sleeping in the bedroom while a young lady is sleeping on the couch. And then tomorrow we'll call these idiots, get our money back, free stay for both of us. Karena Cat memaksa, akhirnya Tess pun setuju untuk menginap. Namun Tess masih merasa ragu dengan Cat, karena bagaimanapun juga Cat adalah pria asing dan Tess tidak mengenalnya. Selepas mandi, Tess keluar dari kamar dan melihat Cat sudah duduk dengan sebotol anggur. Cat tidak akan membuka botol itu kecuali Tess melihatnya. Lalu Tess memutuskan untuk duduk bersama Cat dan mereka berdua menikmati anggur itu. Cat bertanya untuk apa Tess datang ke kota ini, dan Tess mengatakan bahwa ia ada wawancara kerja dengan Catherine James, yang ternyata Cat juga sering menonton karya-karya filmnya. I can't believe you saw that. I thought it was awesome. You know, you should interview for that. Who? Me? That's insane. It is insane. Oh my god. Dan karena obrolan itu pun mereka menjadi akrab. Good night, Tess. Good night, you. Saat tengah malam, Tess terbangun karena pintu kamarnya terbuka sendiri. Kemudian ia mendengar suara Cat mengigau dari luar. Tess pun mencoba untuk memeriksa Cat. Tess mencoba membangunkan Cat, namun tetap saja Cat masih mengigau. The fuck? Did you open my door? No! I'm so sorry. Oh god. Tess tidak enak hati karena sudah salah sangka dan mengganggu tidur Cat. Ia pun kembali ke kamarnya. Pagi pun tiba. Tess yang terbangun dari tidurnya, ia pun bersiap-siap untuk wawancara kerja. Kemudian Tess keluar dari rumah tersebut. Ia merasa heran karena sekeliling rumah itu benar-benar sepi, seperti tidak berpenghuni. I'm gonna call you tomorrow. Okay, this is gonna be great.
Sesampainya di rumah, Tess mendengar seorang pria asing yang dari kejauhan meneriakinya dan berlari-lari ke arahnya. Tess merasa takut, kemudian ia segera menutup pintu. Laki-laki itu benar-benar berusaha untuk berkomunikasi dengan Tess, akan tetapi Tess merasa takut. Kemudian setelah dirasa semuanya aman dan lelaki itu pergi, Tess melihat pintu ruang bawah tanah terbuka. Namanya juga film ya. Kalau pemeran yang nggak penasaran lalu masuk, ya nggak ada ceritanya dong. Nah, akhirnya pintunya terkunci dari arah luar. Kemudian Tess lupa membawa HP-nya. Kemudian Tess memanjat dan mencoba melihat ke arah luar dari jendela kecil. Tess mencari alat untuk bisa membantunya keluar. Akan tetapi ia malah menemukan seutas tali yang ada di dinding. Kemudian Tess menarik tali tersebut. Dan sejurus kemudian, dan goblaknya lagi ia malah masuk ke dalam sana. Kemudian Tess menarik sebuah cermin besar yang ia letakkan di atas lampu yang ada di depan pintu tersebut. Tess melakukan itu untuk penerangan ia selama ada di dalam ruang bawah tanah. Setelah menyusuri lorong itu, Tess menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya ada ranjang, kamera, dan bekas bercak darah di dinding. Tess mulai takut. Ia pun melihat ada lorong lain. Kemudian Tess berlari keluar dari lorong bawah tanah itu, dan di jendela ia melihat Cat. Keith! We need to go now. Tess seketika menceritakan kepada Cat apa yang ia temukan dan lihat di dalam sana. Ia meminta Cat untuk segera pergi bersamanya meninggalkan rumah tersebut. Cat meminta Tess untuk tenang. Tess, relax. You're okay. You're safe. Room downstairs with a bed and a bucket. I'm just gonna go. No, please don't, please. Just. Can you just wait up here? Oh, wait. Do you see it? Karena tak kunjung keluar, Tess pun menyusul Cat yang ada di bawah sana, dan tiba-tiba pintu tertutup. Tess merasa ragu untuk kembali masuk ke dalam sana, tapi ia mendengar Cat meminta tolong. Akhirnya Tess memutuskan untuk pergi. Sesampainya di ruangan misterius, Tess tidak menemukan Cat di dalam sana. Kemudian ia berbalik dan menemukan pintu lain. Dengan perasaan yang begitu takut, Tess turun dan menelusuri lorong itu yang semakin lama semakin gelap. Akhirnya Tess menemukan Cat. Cat mengatakan ada seseorang yang menggigitnya. Di belakang Cat ternyata ada sesosok yang telah mengikutinya, dan seketika sosok itu menarik kepalanya dan membentur-benturkannya ke tembok. Dan Cat pun tewas. What you got to get into? And the organization, they mongoose is gone. Nah, biar nggak tegang, kita maam-maam dulu. Jangan lupa cemilanya. Kita lanjut ya. Kemudian scene berpindah, terlihat seorang pria bernama AJ. Dia seorang penulis skenario. AJ sedang berbincang dengan rekan kerjanya, yang ternyata ia sudah dikeluarkan dari project terbarunya. Ternyata seorang wanita bernama Megan telah melaporkan AJ karena telah memperkosanya. Hal ini membuat media massa heboh dan karir AJ pun terancam hancur. Wait. What about the pilot? Hold on. Wait a minute. This is crazy. Yeah. Even if the show does go forwards, it's very unlikely that you will be involved. I think it's important to say that it's not in your best interest to go into details on this call. AJ, I think honestly you just need to calm David, I down. think we should tell him the other. About what? About me? Are you kidding? Yes, she's saying that you raped her. Oh, fuck me.
Karena karirnya sudah di ujung tanduk, IC pun pergi ke negara bagian ejekan untuk menjual properti rumahnya yang ada di sana. Dan ternyata rumah itu adalah yang disewa oleh Bess dan Kate. IC terheran kenapa rumahnya seperti baru digunakan oleh seseorang. Kemudian ia menelpon Bonnie, manajer propertinya. Bonnie mengatakan kalau ia tidak sedang menyewakan kepada siapapun. Hello? Hello? I have a gun. And I'm gonna come down there and just... I'm not fucking around. Who's down there? Alright, bitch. Get ready to get fucked. Karena tidak ada seorang pun yang menjawab, IC pun akhirnya turun ke bawah dengan membawa senter. Ia lalu menemukan seutas tali yang ada di dinding. Kemudian ia menariknya. Oh my god. 9 feet. IC menemukan tempat yang sama persis seperti yang Tess temukan. Namun bukannya takut, IC malah kecengesan lalu menghitung kedalaman ruang bawah tanah itu. Jesus. Hello? I like to let my baby determine how long he likes to nurse. What the fuck? This is a Hey! Pada akhirnya, IC pun menyadari ada yang tidak beres di tempat itu. Namun IC ternyata dikejar oleh sosok misterius. Ia pun berlari hingga terjatuh ke dalam lubang. Kemudian scene berpindah ke tahun 80-an. Terlihat seorang pria yang tinggal di rumah tersebut bernama Frank yang pergi ke supermarket untuk membeli produk bayi. Needs are this way. Come on, I'll take you. Gonna take you to Mercy for the big day. Home birth. Saat hendak pulang, Frank melihat seorang wanita muda. Kemudian Frank menguntit wanita itu sampai ke rumahnya. Frank berpura-pura menjadi petugas ledeng. Kemudian Frank membuka sentilan jendela kamar mandi agar Frank dapat masuk. DWP, man. Sorry to bother. No bother. Sorry for the intrusion. Oh, so everything's okay then? Saat kembali ke rumah, Frank terlihat membawa barang-barang yang ia beli dari supermarket dan terdengar teriakan seorang wanita. Scene kembali ke masa sekarang, di mana Tess dan IC masih terjebak. Tess mengatakan kepada IC untuk tetap tenang, apalagi jika The Mother muncul. The Mother adalah makhluk misterius itu. Jika mereka tidak tenang, maka The Mother bisa membunuh mereka. Kemudian The Mother pun datang membawa botol susu. Tess meminum botol susu tersebut, sementara IC menolaknya. Seketika saja, The Mother turun ke dalam lubang dan memperlakukan Tess seperti bayi. Drink it, get up! Fuck. Karena IC menolak meminum botol susu itu, The Mother langsung menyeretnya keluar dari lubang dan akan menyusuinya langsung. Sementara itu, kesempatan ini digunakan Tess untuk berusaha keluar dari lubang itu. Kemudian ia pun berlari untuk keluar dari ruang bawah tanah. She has someone else in there, we have to help! Nyaris saja Tess tertangkap The Murder. Untung Andre pria waktu itu lewat dan menolong Tess. We can't leave him! You listen to me now. Andre meminta Tess untuk segera pergi dari tempat itu dan tidak pernah kembali lagi. And how you gonna do that? Go and then go. But don't you come back. Setelah itu, Tess pun terus berjalan mencari bantuan, hingga akhirnya di saat ia pasrah, ia bertemu dengan mobil polisi yang lewat. Ia menjelaskan apa yang terjadi, akan tetapi petugas polisi itu tidak percaya dengan cerita. And I'm telling you that there is a man in serious danger.
Aichi yang berhasil kabur dari The Mother menemukan sebuah ruangan. Dia masuk ke dalam ruangan itu. Di sana terlihat kotor dan berantakan. Tak disangka Aichi menemukan seorang pria tua yang sudah terbaring lemah yang ternyata itu. Jesus Christ, man. You scared the shit out of me. What do you want? You want something? Over there. Good. I'm gonna get out. I'm gonna get help. I'm gonna let everybody know what's going on down here. Where's my goddamn phone? Pria tua itu adalah Frank, dan Aichi menemukan banyak kaset video yang bertuliskan nama-nama perempuan yang telah diculik dan diperkosa oleh Frank selama bertahun-tahun di ruang bawah tanah itu. Aichi merasa hal ini gila dan akan meneriaki Frank, akan tetapi Frank mengambil sebuah pistol dan bunuh diri. No, wait! Sementara itu, ternyata Tess berhasil membujuk kedua polisi itu ke rumah tersebut. Akan tetapi karena tidak ada bukti, kedua polisi itu pun tidak percaya dan pergi. Wait. Please don't go. Tess tergolong wanita yang bertekad kuat. Ia pun kembali ke dalam rumah itu melalui jendela. Kemudian ia mengambil kunci mobilnya. Dan tiba-tiba saat itu juga Tess seketika menabrak The Mother hingga terjepit mobil dan rumah itu. Kemudian Tess masuk ke dalam rumah untuk menolong Aichi. Di sana Tess mencari-cari Aichi. Get you out of here. Come on. I'm sorry. Oh, so your car's fucked? She's not there. What? Kemudian Tess meminta Aichi untuk pergi ke tempat Andre yang ada di bawah tandon besar. Somewhere. Who? I can't believe she let you get this far. Lalu Andre menceritakan kebejatan Frank yang telah menculik dan memperkosa para wanita di rumah itu. Yang kemudian mereka menghasilkan anak dan anak itu pun telah diperkosa oleh Frank hingga melahirkan The Mother, makhluk hasil dari hubungan incest. Dia lahir di bawah sana dan sudah tinggal di rumah itu selama 40 tahun. Aichi merasa bingung karena ia pemilik rumah itu. Got you real good. Di saat Aichi sedang bercerita dan merenungkan semua kesalahannya bahwa ia ingin memperbaikinya, kemudian Andre mengatakan bahwa mereka akan aman berada di tempat itu. Right here we're safe. Mereka terkejut dan ketakutan seketika berlari naik ke atas tandon. Aichi yang terlebih dahulu sampai di atas tidak sengaja menjatuhkan pistol yang ia bawa. Keduanya panik di saat Tess sudah berhasil sampai di puncak tandon menyusul Aichi. Tak disangka Aichi justru melempar Tess ke bawah. Come get your baby! Aichi kemudian turun ke bawah memeriksa keadaan Tess. Ternyata Tess masih hidup. Kemudian Aichi menolong Tess dan meminta maaf kepada Tess. Tak diduga makhluk ini mempunyai jiwa psikopat yang tahan banting. Dia ternyata masih hidup. The Mother seketika mencekik dan mencongkel kedua mata Aichi, kemudian membelah kepalanya menjadi dua. Lalu The Mother menghampiri Tess dan menganggap Tess adalah bayinya. Sementara tangan Tess mencari-cari pistol Aichi, kemudian mengarahkan pistol itu ke arah The Mother. Nah, bagaimana menurut kalian alur cerita filmnya? Cukup menarik bukan? Menyeramkan dan penuh misterius. Menurut aku untuk film ini skornya 8. Karena film yang rilis tahun 2022 ini cukup mempunyai alur cerita yang menarik dan fresh, cukup misterius dan menegangkan. Kekurangannya bagi aku itu saat kedua polisi datang ke rumah tersebut, kenapa mereka tidak curiga rumah-rumah sekitar itu terbengkalai? Kayaknya kurang logis aja. Nah, jangan lupa subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Hey, ยามลบแล้วก็เต็มที่